Aska di mana enaknya? Imazuka enaknya di mana? Kiri atau kanan? Buat lo apaan sih? Keren. Kalian ada iklannya nanti di bioskop. Bioskop. Iya, aku kan dulu. Hah? Itu beda merek kayak di bioskop. Yang mau bahas itu? Enggak dong, kan itu kan Converse, tahu. Enggak, ada yang Aska nari-nari itu. Yang Nike. Nike itu ada di bioskop. Hah? Ada. Mana nih? Lah, aku ngeliatnya di bioskop pertama kali. Serius? Lah iya. Lah, Imazuka tuh gitu. Aneh banget, gue gak pernah ada yang bilang kayaknya. Aku ngeliatnya sama lagi. Anyway, apa kabar? Baik, oh ini udah langsung Apa? gak diulang. Enggak usah ngapain orang ngobrol. Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lumayan. Oke. Direvisi. Oke. Lumayan tuh gimana? Ya, elaborasi lumayan. Kayak apa ya? Mungkin karena gue kan kalau kerja ini kan tiap hari gitu, terus kayak nggak ada waktu istirahat. Ternyata secapek-capeknya gue enjoy kayak gitu. Karena di bulan puasa kan show kan agak berkurang ya kuantitinya gitu. Jadi lagi sering banyak waktu di rumah, justru itu malah bosan. Malah bosan. Berarti lu orangnya sebenarnya hobinya bersosialisasi. Iya, tapi sebenarnya kalau bersosialisasi itu rada picky juga, cuman lebih seneng kayak sibuk-sibuk gitu, kayak ada yang dilakukan. Apa yang dilakuin? Yang selain nari apa yang lu suka Kayak lakuin? pergi ketemu orang, cuman ketemu orang tuh gak selalu pengen rame-rame juga, kadang kan kayak kalau lagi nggak ada kewajiban kerja tuh kayak pengennya ketemu sama satu orang, terus kayak ngobrol lama, terus kayak atau enggak 2-3 orang gitu. Jadi kalau bersosialisasi pun not necessarily selalu mencari yang keramaian gitu, tapi ya yang penting ada kegiatan gitu. Gue penasaran sama satu hal. Bagaimana seorang dancer memilih bajunya sih? Lo nggak kan nggak kepikiran bahwa akan memakai celana jenis robek-robek ini dan keren. Apakah kalian memilih baju asal-asalan tapi attitude kalian keren? Nggak tahu ya, milih aja sih kayak gini. Mungkin kalau gue dari dulu kayak selalu pengen pilih baju, udah misalnya dari mulai beli ya, yang kayak orang lain tuh jarang pakai gitu. Tapi pun selama grow up juga ya karena gue mindsetnya pengennya baju yang beda, mengalami kegagalan fashion juga sering gitu, karena kan kita eksperimen gitu ya. Tapi ya lama-lama ya insya Allah dengan umur gue yang sudah lumayan tua ini udah nggak gagal gitu ya fashionnya. Udah belajar terus ya. Tapi kegagalan apa yang pernah lo alamin sih? Kayak yang bikin lo apa? Bisa berani ngambil banyak keputusan termasuk buka tempat ini? Banyak sih, mungkin kalau yang gue alamin bukan, maksudnya kegagalan pasti banyak gitu ya, kayak ya dulu di sekolah apa kuliah gitu. Cuman kalau mungkin kalau bisa di summarize, hidup gue tuh lebih, perjuangan gue tuh focusingnya on finding acceptance, yaitu dari orang tua gue sendiri gitu. Kayak maksudnya pekerjaan sebagai full time dancer gitu, siapa sih angkatan orang tua kita yang kayak wow itu sesuatu yang baik gitu, kayak maksudnya dari awal tuh kayak dukung gitu, kayak maksudnya pasti kan walaupun nggak kayak mungkin ada orang yang nggak sesusah itu dapat support, tapi kayak paling enggak minimal tuh ada debat-debat dikitnya dulu lah gitu, untuk kayak membolehkan anaknya untuk kerja di industri seni gitu. Kalau gue debatnya udah bukan dikit lagi, sangat banyak gitu, kayak udah menjadi kayak itu tuh ke frustrasian gue dari kecil, justru kayak maksudnya
ya anak kecil kan siapa sih yang frustasi gitu, tapi gue frustasi gitu. Kayak maksudnya dari zaman kecil aja tuh kayak kalau gue misalnya pasti kan orang tua punya hukuman gitu kan, gue tuh dulu dihukumnya nggak boleh nari kayak gitu. Jadi sampai itu bisa menjadi poin hukuman untuk nyokap gue, berarti itu akan menyiksa gue banget kan kalau sampai itu menjadi hukuman kayak gitu. Terus ya kayak ini sebenarnya nggak usah ditiru ya guys. Kayak selama gue kuliah kan gue ngekos kan di Karawaci kebetulan gitu. Dan dulu tuh mulai masuk kuliah gue mulai masuk company tari juga. Pertama kali gue masuk industri lah gitu 2010. Itu nyokap gue udah bilang kayak kalau hari kuliah nggak boleh nari gitu. Sementara kan kalau show di industri kita kayak semau-mau. Iya kayak nggak mungkin ya kayak oke weekend aja gitu. Enggak kan gitu. Jadi sementara dulu studio di company yang gue terlibat itu tuh deket banget sama rumah gue, tapi selama 4 tahun aku berbohong guys dengan mamaku. Jadi gue tetap nari, tapi gue pulangnya ke Mangkarawaci gitu. Padahal gue bisa pulang ke rumah gue gitu yang deket banget gitu. Ya tapi sekarang saya udah tahu kok, udah ngaku gitu. Jadi kayak nah ya kalau enggak gue nggak bisa mungkin level apa ya, mungkin level karir gue belum di sini karena gue pada saat kuliah misalnya gue nurutin nyokap gue nggak start gitu karena ya udah gue kuliah aja gitu. Kuliah ngambil jurusan apa sih kan? Psikologi. Kayak gitu. Jadi dulu kayak nyokap gue penuh dengan kayak ancaman kayak kalau IP lo nggak di atas 3 lo berhenti nari yang kayak gitu lah modelnya. Gue kayak oke gitu ya, apalagi anaknya kan kalau sekalinya ditantang langsung kayak lo mau IP gue 3, gue IP gue 3 tapi gue sambil nari gitu loh, kayak makin biar kayak in your face gitu. Jadi kayak ya bener gue bener-bener kuliah tuh gue nggak pernah ada kegiatan, nggak pernah ikut kegiatan di kampus gitu, malah gue kayak bolak-balik dari Karawaci ke Kemang langsung kayak latihan sampai jam 10. Dulu tuh bolak-baliknya masih pakai shuttle yang di FX tau nggak sih, kayak ke arah Lipo. Jadi gue kayak kalau latihannya lebih dari jam 9 gue harus kayak mana sih gue pulang, kalau enggak gue nggak bisa pulang ke Karawaci nih gitu doang kan kendaraannya kayak gitu. Terus ya apa namanya ya udah gitu aja gitu, kayak bahkan pernah juga lagi show apa gitu hari biasa tiba-tiba ketemu temennya nyokap gue kayak foto dulu mbak, suruh kayak tante boleh nggak, jangan bilang mama, tapi dia tetap bilang, jadi ya udah ketahuan juga gitu. Kayak penuh ngumpet penuh kayak finding acceptance untuk enggak ya kayak mencari pembuktian aja lah gitu biar nyokap gue tuh percaya kalau gue juga bisa kok ngelakuin ini gitu, nggak melulu harus kerja yang dia percaya bagus gitu, karena gue nggak merasa gue ada di situ gitu. Psikologi itu mempengaruhi cara lu menari juga nggak? Keilmuan psikologi, karena kan ada kayak body movement for healing apa gitu. Sebenarnya mungkin kadang ya kalau misalnya untuk ngomongin tadi yang menuju ke kayak self realization dan healing atau apapun itu kayak lebih pada saat gue sendiri gitu. Kayak sering banget gue kalau lagi kayak stres terus gue melakukan improvisasi kayak gitu, karena kebetulan gue juga sempat mengikuti training improvisasi dan lain-lain, jadi gue tahu caranya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di industri ataupun di kayak komunitas gitu ya, mungkin lebih ke cara gue berpikir gitu kali ya, karena kan kalau ditarik kayak everyday is sort of a competition gitu kan. Kayak lo ngeliat orang yang lebih jago dikit kayak gue worth it gak sih langsung kayak gitu-gitu, maksudnya kayak lebih ke menanggapi kayak faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar gue gitu, kayak
ya jangan terlalu mudah insecure, jangan, karena kan kita sangat amat berdampingan dengan insecurities ya kalau di industri tari gitu, nggak berdasarkan skillnya, nggak berdasarkan looknya kayak gitu kan, tetap dipertaruhkan gitu di pekerjaan kita. Jadi ya lebih ke cara menanggapi pikiran-pikiran luar gitu yang kayak membantu. Cara, oke, enggak, bukan cara, tapi Imazuka ini bedanya apa ya sama ribuan penari lainnya? Karena kan iya dong. Berat ya. Apa bedanya Imazuka dengan penari-penari lainnya? Karena lu termasuk penari, ya bukan karena gue kenal sama lu ya, tapi lu adalah termasuk penari yang sering muncul di iklan gitu. Kalau sadar atau enggak orang-orang yang nonton tuh, kok kayak ada mbak itu lagi. Dia lagi. Berarti apa aja, ada Converse, ada Nike, ada Susu Ultra kan? Susu Ultra bukan, itu kebetulan teman saya, memang kita sering dibilang mirip. Oh gitu? Cebong. Oh, dulu kan? Cebongnya teman Galagu juga? Iya. Oke. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang recent tuh apa ya? Oh, IM3 collabo waktu itu. Oh iya benar. Tapi itu 2021 sih. Lagi ya? Jadi agak lupa. Ya itulah pokoknya. Yang recent. Tapi apa yang membuat Imazuka beda sama penari-penari? Apa ya, mungkin bisa dibilang kayak purpose gue nari itu yang mungkin bisa dibilang beda gitu ya. Karena ini nggak salah juga sih sebenarnya, kayak banyak teman-teman penari yang memang fokusnya adalah menghidupi diri, menghidupi keluarga gitu. Dan kebetulan mereka memang passionate di nari, jadi emang itu ranah kerja yang mereka pilih gitu. Tapi ya udah, purpose mereka at least nomor satu tuh itu gitu, untuk menghidupi diri, menghidupi keluarga kayak gitu. Karena juga banyak banget penari yang udah berkeluarga, anaknya 2 dan bisa nyekolahin anak-anaknya, itu keren banget menurut aku gitu. Tapi purpose gue kayak gue pengen bisa berbuat baik dari nari gitu, dan berguna dengan apa yang gue punya gitu. That's why purpose gue nari tuh pengennya, ya ini goal yang sebenarnya masih gue perjuangkan juga sih gitu, kayak merangkul banyak banget orang dan membuat nari itu safe place gitu. Kayak gue buat ini gitu. Kayak karena percekcokan gue dan nyokap gue dari dulu itu, gue sering pada saat during my teenage years, gue nggak merasa my home itu a home gitu, kayak the feeling of home gitu, gue sering nggak merasa itu gitu, nggak mendapatkan itu gitu. Jadi selalu gue mencari second home, yaitu ya either kalau main-main sama teman-teman sekolah gue atau tempat nari gue gitu. Pada saat itu gue lagi ada di sebuah tempat nari yang sama kayak Galabi juga. Oke. Gitu, itu kan gue dari situ. Kayak balet, tempat balet. Iya, tempat balet. Kayak gue selalu mencari second home gitu. Makanya Zouk itu kayak di bio Instagramnya tuh every youngster's second home. Itu sebenarnya bukan gue udah nge-state kayak oke, ini fix banget second home lo gitu. Ya itu lebih ke doa juga sih, kayak sorry, di hidung udah kulit mati. Enggak, ini piercing aku. Serius? Enggak, bawahnya. Oh, gue pikir itu kulit mati, gue baru nyadar itu. Terus itu lebih ke doa sih, kayak ya semoga Zouk itu bisa menjadi second home seperti yang gue cari-cari dulu gitu. Maksudnya kali aja remaja-remaja di luar sana mungkin memiliki isu yang mirip kayak gue, bukan nggak pasti nggak sama lah, pasti beda-beda gitu ya. Cuma gue kayak can always come to Zouk and feel like home kayak gitu. Gue itu doa gue untuk Zouk sih kayak gitu. Semoga dengan gue sudah berjalan hampir 3 tahun ini ada yang merasa seperti itu, tapi kalau belum ya nggak apa-apa, itu adalah goal Zouk untuk selamanya kayak gitu. Jadi kita juga bisa kayak
mereview apa yang harus kita lakukan supaya goal itu bisa terjadi kayak gitu. Apa yang mesti dilakukan supaya goal itu terjadi? Ya bikin program-program yang seru itu sih nomor satu kayak apa yang bisa bikin. Jadi maksudnya kayak ini studio ya kita harus bikin program yang hangat menurut gue, hangat untuk dalam konteks dancer ya gitu. Saya kayak di sini kan ada kelas, maksudnya kalau orang-orang tahu studio dance itu yang menyediakan kelas kan pasti kayak pertanyaannya adalah kayak kalau kelas hip hop hari apa kayak gitu. Sementara kita tuh nggak ada jadwal reguler gitu loh, kayak bukan kayak hip hop Senin, Zumba Kamis, nggak yang kayak gitu kayak kelas kita tuh cuman ada di dua minggu terakhir setiap bulannya, bahkan dalam sebulan tuh juga nggak setiap hari kayak gitu. Kenapa? Karena dancer itu kan terbagi lagi nih cabangnya. Ada dancer yang fokus di industri, maksudnya mereka emang cari duit, cari makan di sini gitu. Ada dancer komunitas gitu, yang emang mereka cinta banget nari, tapi kalau dalam prioritas hidupnya itu masih nomor 2 kayak gitu. Jadi mereka kerjanya di tempat lain, tapi di luar waktu kerja mereka nari kayak gitu. Itu komunitas, atau komunitas juga bisa yang kayak anak-anak yang masih sekolah kayak gitu. Yang prioritas nomor satunya belum nari lah kayak gitu. Jadi kayak kalau gue bikin kelas setiap hari, gue mikirnya penari-penari industri yang pengen sewa ini untuk latihan yang berhubungan dengan kerjaan mereka nggak bisa karena kita udah pakai slotnya untuk kelas kayak gitu. Pun kalau gue nggak buka kelas, gue nggak akan ketemu penari-penari komunitas di sini kayak gitu. Jadi kenapa gue bagi-bagi kayak gitu? Karena gue pengen dancer dari segala kategori itu datang ke Zouk dan itu udah kejadian gitu. Cuman kayak perasaan second home-nya itu yang gue belum tahu udah terjadi atau belum. Itu bisa diukur dari review-review di Google. Kayak homie apa-apa. Mungkin semoga itu sudah menjadi step pertama untuk kayak belongingnya di Zouk tuh nyaman. Kalau tujuannya baik, ini gue cuma bisa melihat dari subjektif gue ya kan. Kalau tujuannya baik, untungnya dari mana? Street ya. Iya. Bener sih, itu kayak sebenarnya itu juga hal yang sedang gue kulik dan pelajari gitu. Mungkin gue di nari udah berbelas-belasan tahun gitu, tapi di dunia perbisnisan tuh gue bener-bener anak baru lahir kemarin sore banget gitu kayak. Dan gue tuh ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kayak gue tuh menjalani bisnis ini sejauh ini masih lebih besar hatinya daripada otaknya. Sebenarnya itu tidak baik kan ya somehow gitu. Tapi otak gue tuh udah mulai menyadari nih gitu. Tapi selama gue jalanin kayak otak gue tuh udah ibaratnya dia udah bacot banget nih ke hati gue gitu. Tapi hati gue tetap yang kayak diam gitu ya, kayak masih berantemnya masih berdua ini nih masih lumayan berantem kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau di bisnis perstudioan gitu, kan kita sediain kelas gitu. Kadang kan suka ya, kadang ada those bad days yang kayak sepi aja nih kelasnya kayak gitu. Itu gue sedih, kayak masih kayak gitu. Maksudnya kayak ya kalau itu produk yang gue jual ya kayak berarti kita beli makanan, jual makanan gitu. Kalau hari ini itu nggak kebeli kayak ya udahlah ada hari lain gitu. Kalau gue kayak gitu yang kayak masih kepikiran banget kayak gue berarti gitu. Ya overthinking juga gitu kan. Terus apa namanya ya banyak lah decision yang gue kayak akhirnya gue melakukan, maksudnya kayak yang seharusnya dilakukan tapi gue tuh ngelakuinnya dengan berat hati gitu karena gue kayak ya kasihan ya Zouk gitu kayak gue tuh masih gitu banget sampai saat ini gitu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri
banyak sekali kerugian yang terjadi gitu, tapi gue berusaha kayak, nah itu lah maksudnya kayak otak gue tuh udah tahu gitu sebenarnya harus ngapain, tapi makanya kayak kadang tuh hati gue kayak kok lakuin aja gini gitu, kayak pun mungkin karena gue sejauh ini masih lumayan sendiri ya ngejalanin ini gitu, jadi gue nggak ada orang yang memperdebatkan ini gitu, jadi gue kayak masih do everything my way kayak gitu. Tapi ya gue lagi belajar itu sih untuk kayak membalancekan, maksudnya kayak kalau ngejalanin bisnis nggak ada hatinya juga kan terlalu kayak ya gitu, kayak terlalu bisnis gitu, kayak gue nggak pengen jadiin itu tempat yang kayak gitu gitu, tapi tetap pengennya menghasilkan gitu. Tapi ya sejauh ini bergejolakan itu yang masih terjadi pada gue. Otaknya emang ngomong apa sih Kak? Ya tadi kan gue bilang kayak sebenarnya gue nggak pengen bikin Zouk itu terlalu business minded, tapi gue tetap nggak pengen mengesampingkan itu gitu, kayak gue juga mau kok cari duit dari sini gitu, bukan berarti gue bikin ini terus kayak ya udah gue seneng-seneng aja gitu. Kayak gue mulai bisnis tuh gue beneran pengen belajar menjadi pelaku pemilik bisnis gitu, gue pengen belajar gitu. Tapi kayak ya mungkin karena gue ngelakuin ini sendiri, bener-bener sendiri, staff gue cuma desainer grafis, udah kayak sisanya itu gue kayak one man show gitu kayak. Tapi kenapa gue pun masih one man show gitu, kayak gue pengen mensejahterakan siapapun yang kerja sama gue juga gitu, dan gue belum merasa gue bisa melakukan itu, jadi ya gue sendiri dulu aja kayak gitu. Sekarang ada berapa orang, sorry? Dan desainer grafis dan Mas dan obeko tercinta. Oke. Desainer grafis untuk sosial media. Makanya sebenarnya orang-orang kalau lihat Zouk pertama dari sosial media kayak, hah, lu tuh nggak punya tim, langsung kayak gitu. Karena jadi desainer grafis gue tuh lu juga kenal kok Johan, anak Jakarta Movie. Oke. Jadi dia kan kayak kenal gue lahir batin gitu ya. Jadi maksudnya kayak ini semua kayak color palette, terus branding, logo, bla 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 bla, itu tuh semua Johan yang bikin. Tanpa gue brief yang kayak terlalu detail. Karena dia udah tahu banget kayak gue maunya apa, tanpa gue A sampai Z itu kayak tahu gitu semuanya. Pun yang desain interior ini juga Faras. Ini semua yang bikin Faras sih. Kayak gue beruntungnya teman-teman gue tuh support gitu. Ya kayak pun ide-ide kreatif sebenarnya gue nggak sendiri banget sih, gue punya banyak perpanjangan otak yang non official gitu, kayak semua teman-teman deket gue tuh pasti kayak ngasih banyak ide dan segala macam kayak gitu. Jadi gue kadang nggak merasa sendiri, tapi kadang gue merasa sendiri gitu menjalani ini gitu. Ya apa namanya, jadi timnya ya kalau bisa dibilang ya gue doang gitu, sama Johan udah. Pun yang menurut gue Johan berhasil banget dan cocok banget untuk Zouk, dan dia kayak berhasil banget bikin orang kayak kesannya tuh Zouk selejit itu, tapi padahal enggak gitu, kayak belum mungkin ya. Kayak gue bersyukur banget sih gitu, walaupun ya baru Johan aja gitu ya sama gue. Tapi kalau ada orang atau ada tim gitu ya, katakanlah kan udah kenal sama TMP gitu, mereka memberikan saran untuk bagian bisnisnya di mana di situ itu adalah bisa dibilang bukan forte lo gitu. Apakah lo akan mendengarkan? Sama. Gue malah dari kemarin salah satu omongan yang otak gue bilang juga kayak, dude, you have to like consult with somebody yang lebih ahli gitu. The POV sih yang gue butuhin gitu, kayak maksudnya gue kan kayak ibaratnya nih gue mau jalanin dua hal gitu, nari sama bisnis gitu. Kayak nari gue tuh udah di sini, bisnis gue kayak di sini gitu. Jadi kayak nggak imbang sama sekali gitu. Sementara gue harus menjalani keduanya gitu. Karena kayak
berarti kayak strategi bisnis ala-ala yang gue yang gue terapkan sekarang tuh kayak gue tuh lebih ngebaca, ya maksudnya gue karena ya gue terhitung masih baru lah ya, masih baru mau 3 tahun gitu, kayak gue yang penting semua penari kesini dulu deh dan tahu Zouk gitu. Kayak gue tuh ngebacanya dari POV-nya penari aja gitu, kayak pun harga, nah misalnya adik gue tuh kebetulan orang keuangan juga, cuman dia kayak lebih ke konsultan di company besar lah gitu, dan dia tuh kayak ngasih tahu gue untuk kayak basicnya aja, kayak lo harus gini supaya gini, hitungannya gini, udah itu doang bekal gue tuh, cuma itu doang gitu. Gue kayak campurin itu, tapi gue lebih banyak kayak lebih bergerak dari sifat-sifat penari gitu, yang kayak penari tuh nggak mau ribet, penari tuh maunya yang murah meriah, yang kayak gitu-gitu. Gue kayak, tapi menurut gue somehow ya gue berhasil karena hampir semua penari udah pernah kesini alhamdulillah kayak gitu. Ya itu yang berhasil gitu. Tapi kan dari segi perputaran uangnya, kok gue agak kayak gitu kan. Jadi emang kayak maksudnya selama ini ya gue juga masih berusaha menarik orang-orang yang kayak itu masih menjadi target gue gitu. Tapi ya lama-lama kayak nggak bisa lah itu mulu gitu ya, lo harus berkembang lah dari segi bisnisnya juga, dari sisi komunitas udah lumayan, maksudnya kayak ya gue sekarang alhamdulillah penari di Jakarta mungkin cuman sekian persen yang belum pernah kesini kayak gitu ya, alhamdulillah udah banyak banget yang main kesini, yang support Zouk dan segala macam gitu. Tapi kan yang dari sisi lainnya itu sisi lain apa? Ya dari bisnis dan perputaran uang itu yang harus kayak yuk gitu, kayak lo kayak juga udah harus mulai mikirin deh gitu. Saya bukannya gue nggak mikirin sih dari dulu gitu, tapi ya yang pertama menjadi prioritas kayak gimana nih biar orang bisa tahu Zouk dulu, bisa langganan di sini, bisa top of mind-nya Zouk dan segala macam kayak gitu. Ya sekarang gue udah harus lebih mendisiplinkan goal yang lain itu dari sisi bisnisnya kayak gitu. Apalagi dengan adanya MRT Cipete di depan Zouk. Iya. Dan lu adalah 2 dari toko yang masih buka. Iya. Karena katanya di bawah udah tutup. Udah tutup. Alasannya apa? Excelsior apa? Iya, Excelsior. Alasannya apa? Salah satunya banyak hantunya. Gue sih di sini alhamdulillah, apa mungkin di sini karena ramai terus kali ya? Iya benar. Jadi harusnya bisa menarik lebih banyak orang, bahkan yang non dancer seperti gue kan juga buktinya bisa kemari gitu. Apa yang menurut lu bisa lu lakuin lagi sih buat Zouk? Ada nggak di kepala lu? Sebenarnya ada beberapa poin yang Zouk nggak punya, yaitu kayak lobby atau ruang tunggu gitu. Sebenarnya itu sih, dan space yang lebih besar kayak gitu. Karena sebenarnya kalau studio, kita bandingin studio nari gitu ya, basicnya sama ya formatnya, kayak lantai, kaca, speaker, udah gitu kan. Tapi apa yang bikin penari lebih milih studio lo daripada studio lain kayak gitu? Ya fasilitas tambahannya kayak gitu. Nah sebenarnya kayak nomor 1 tuh itu gitu, kayak lobby ini tuh menurut gue kalau udah ramai nih kelas, itu udah angkot banget tuh di luar gitu kan, kayak sebenarnya itu sih gitu. Dan space gitu, makanya kayak ya either kalau misalnya di sini bisa digedein pengen, tapi kalau misalnya gue harus memindahkan Zouk ke tempat lain pun gue nggak masalah gitu, karena bisnis bukan hati kayak gitu. Kayak kalau hati gue udah kayak graffiti gue nggak bisa bawa ini gitu, kayak gue udah sedih. Ini aja dari masih belum jadi gue udah gini, kalau gue harus pindah gue bisa bawa tembok ini nggak ya gitu, karena kayak ya ini gue sayang banget sama tembok ini gitu, kayak ini yang bikin orang tuh kayak inget Zouk dan tahu Zouk dan segala macem kayak gitu. Tapi ya bisnis is bisnis kayak gitu, kayak gue udah harus benar-benar memiliki mindset itu sih untuk gue bisa jalanin Zouk terus gitu ya, untuk Zouk untuk memiliki umur yang panjang gitu. Tapi ya
tentu hati gue akan selalu gue taruh gitu. Gue nggak akan mungkin switch ke kayak cuan gitu. Gue sama sekali nggak pengen juga jadi itu hal yang seperti itu gitu. Tapi gue pengen lebih bisa menyeimbangkan yang tadi gitu, kayak mari gue di sini tapi my business mind is still here, pengen bisanya tuh seimbang gitu. Gue nggak pengen ada yang lebih rendah lebih tinggi kayak gitu sih yang menjadi goal gue itu. Ultimate-nya Zouk kayak apa sih menurut Kak? Ultimate apanya nih? Iya, appearance-nya, terus semangatnya bakal jadi kayak apa? Apakah benar-benar jadi rumah dalam arti tiba-tiba Zouk Academy atau Iya. Zouk Airbnb? Ya, Seru maksudnya kan iya. kita nggak pernah ada wisma khusus pelaku seni Iya, kan? di LA ada tuh home for dancers atau apa gitu. Iya kan? Ada. Nah. Sebenarnya dance studio tuh bukan mimpi terbesar kali ya. Kayak it's not my ultimate goal gitu. Kayak punya dance studio gitu. Ini tuh sebenarnya gue bikin ini kayak harapannya menjadi bridging ke apa yang pengen gue bikin di hari tua gue gitu. Mungkin karena ya dari tadi gue kayak ngomongnya second home untuk remaja-remaja dan segala macam. Karena menurut gue fase remaja gue tuh adalah fase gue yang kayak paling kayak gak punya pegangan gitu loh, kayak gue mencari-cari home away from home kayak gitu, yang kayak gue mencari banget tempat safe place gue gitu. Gue pengen banget bikin youth center gitu. Jadi kayak kalau misalnya tanya Zouk tuh kayak gimana sih sebenarnya, appearance-nya kayak ya sudah jelas graffiti gitu, masih kayak associate banget dengan hip hop culture kayak gitu. Gue pengen ya semoga gue udah ngomong ini menjadi doa ya. Masa gue share ini gitu, kayak gue pengen bikin youth center yang basisnya tuh hip hop culture kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan nari doang, tapi kayak youth center yang isinya tuh kayak hal-hal yang bercabang hip hop gitu, kayak basket atau streetball, terus nari, of course ada nari gitu, graffiti, terus musik, terus skate, kayak gitu. Gue kayak pengen bikin youth center yang lebih daripada nari doang gitu sebenarnya. Tapi ya karena ini yang bisa gue lakukan sekarang, ya gue lakukan ini dulu gitu, dengan harapan Zouk itu akan membesar jadi seperti itu gitu pengennya. Amin. Ya kayak gitu. Ya itu sih tetap nggak jauh-jauh Zouk itu ya brandingnya hip hop. Kenapa? Karena gue suka. Karena gue suka aja gitu sama hip hop culture dari kecil gitu. Gue adalah mungkin sedikit dari cewek yang denger rap, yang suka, yang kayak kalau ditanya kayak genre yang lo suka apa gitu, rap. Ini rapnya tuh beneran rap beneran. Rap, ya? Kayak gue enjoy banget nonton dokumentari kayak Notorious B.I.G, terus kayak Tupac, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak walaupun gue nggak hip hop itu guys, cuman gue suka aja gitu. Kayak ya dimulai dari yang di Netflix dulu lah gitu, kayak gue suka nontonin gitu kayak terus gue suka ngulik lagu-lagu rap yang kayak dari dulu kayak gitu, yang bener-bener kayak beatnya tuh masih monoton banget gitu, yang kayak rada-rada mirip cypher doang gitu. Tapi ya gue juga suka musik lain gitu, tapi semuanya nggak jauh-jauh dari kayak R&B, hip hop kayak gitu. Ya gue nggak tahu suka aja gitu dari dulu, kayak nggak ada alasan khusus sih kenapa gue suka gitu sih. That's why gue kayak pengen dan gue admire banget kayak community events hip hop dulu gitu loh, kayak cypher, kayak rap battle kayak gitu. Kayak walaupun gue bukan pelaku di itu semua gitu, ya intinya gue suka aja gitu, kayak that's what I like, so that's what I want to do gitu sih. Sorry. Ini Zouk ini Imazuka bangun sendiri. Jadi Jadi nabung. dari
gue buka ini 2020. Aduh. Gue 2020 tuh ya? Iya. Wah. Wah itu mantap deh pokoknya. Mantap bro. Aduh. Jadi gue mulai nari dari 2010. Nah. Gue selalu menyisihkan uang gitu. Nah jadi alhamdulillahnya gini, gue setelah struggling, gue 2020 tuh umur berapa ya? 30 kurang 3 27. 28. Ya selama gue 27 atau 28 tahun hidup dan berjuang untuk mencari acceptance dari ibu gue sendiri, akhirnya berhasil nih. Kalau temen gue yang kenal gue dari dulu, nyokap gue tuh yang nungguin mandor gitu. Kayak itu emang, tapi dia juga emang seneng kan sama interview gitu. Dia yang nungguin tukang gini. Kalau temen gue yang tahu gue dari dulu, tahu nyokap gue ngelakuin itu yang kayak wow, mukjizat dunia yang kayak gitu loh, kayak dia terlibat gitu kayak wow gitu, kayak ya alhamdulillah itu goal hidup gue tik 1 tuh sama gue gitu kan. Terus tapi nyokap gue itu kan emang kayak orang perbankan kan dari dulu gitu. Jadi dia selalu mau ngajari gue dan adik gue untuk kayak mengelola uang dan lain-lain kayak gitu. Jadi dia mengenalkanlah ke satu sistem tabungan ini yang bisa membuat tabungan kita menjadi berkembang gitu ya. Jadi ya apa sih reksadana? Iya betul. Iya reksadana. Jadi nyokap gue dari pas gue belum berpenghasilan, dia dulu tuh yang kayak dia yang nabungin, terus dia ngajarin gue kayak kenapa gue nabungin lo ini, soalnya lo gini gitu. Nyokap gue tuh yang tipe gitu. Terus begitu gue udah punya duit sendiri kayak oke, gue udah stop ya, lo tapi terusin ini kayak gitu. Oke, gitu. Gue mah dulu oke aja ya kayak karena dulu gue juga belum kepikiran gitu gue akan bikin ini dan segala macam gitu. Tapi kayak wow ternyata itu membantu aku gitu, kayak gue build ini pure out of that money gitu. Setelah gue berbelas-belas tahun nari yang sebenarnya mungkin kalau orang bilangnya kayak yang nggak seberapa itu kayak iya benar kok nggak seberapa kok gue nabungnya gitu. Tapi setelah sekian lama ya gue bisa bikin ini kayak gitu. Zuk masih menyedot dana pribadi lu? Masih. Oke. Pertanyaan gua selanjutnya berarti adalah emang industri membayar sebanyak itu untuk nari? Kalau brand mungkin brand. Iya. Tapi industri yang sering banget pakai dancer. Iya jawabannya enggak gitu. Makanya mungkin kayak tadi gue bilang kayak otak gue tuh udah semakin bacot. Karena sebenarnya gue dari awal pun gue punya harapan gue nggak pengen pakai dana pribadi gue gitu. Tapi ya gimana gitu kan. Apalagi gue buka tuh pas pandemi kan 2020 banget. Yang kayak wah tahun pertama sih kayak Gimana? Nggak ada indah-indahnya deh pokoknya. Bener-bener nggak ada. Tempat nari orang suruh di rumah. Iya, gue sih jujur aja kayak nggak ada indah-indahnya sih tahun pertama gue ngejalanin ini gitu. Tapi lu sempet ini kan online kelas juga kan? Iya. Jadi sempet online kelas doang. Ya itu udah puter otak sih kayak ya masa gue mau diem aja gitu kan. Sempat online terus sempat udah hybrid, pas udah mulai mendingan terus balik lagi full online lagi, udah kayak gitulah gitu. Ya sekolah gitu masa-masa gelap. Terus ya karena gue tahun-tahun pertama gitu yang kayak ya semoga gue nggak salah sih kayak every business pasti beberapa tahun pertama justru itu yang kayak umumnya yang paling susah gitu kan. Ya kalau terjadi apa-apa di tahun kesekian ya mungkin itu lebih ke nasib atau kayak ya pasti ada triggernya gitu kan. Tapi umumnya kayak tahun-tahun pertama kan pasti menjadi tahun-tahun memulai gitu kan. Jadi kayak gue tuh mulai aja, gue selalu bilang, orang-orang kan selalu bilang kayak gila lo keren banget bisa buka pas pandemi. Enggak gue gak keren, gue tuh apes. Gue bilang gitu kayak apes gue tuh tertata rapi gitu loh. Kayak seakan-akan keapesan itu sudah di plan baik dengan semesta gitu kayak. Tapi ya karena gue baru mulai jadi hati gue penuh kayak gejolak yang kayak harus bisa
bangkitin, kalau lo bisa bangkit, bla 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 yang kayak gitu. Kayak, tapi ya mungkin kalau insya Allah misalnya gue udah mencapai titik gue kayak lancar gitu dan udah menjadi template yang sehat gitu, ya mungkin masa-masa itu gue akan bersyukur banget sih gue melalui itu gitu. Karena gue sebagai pebisnis rookie, gue langsung dikasih tantangan yang kayak gitu. Sementara gue yakin decision gue banyak yang salah gitu, tapi gue berhasil melewati itu tuh mungkin itu menjadi pelajaran yang kayak nggak mungkin gue dapetin lagi gitu kan. Karena tadinya gue tuh mau main aman banget, gue cuman kayak pengen punya studio kosong yang kayak cuman nggak jelas, yang penting orang bisa latihan gitu demi mendapatkan uang yang lebih banyak untuk mencapai goal besar gue gitu. Tapi kayak misalnya banyak masukan juga dari orang-orang sekitar gue kayak, ya lo harus branding lah, branding lo harus kuat lah, gini. Ya juga sih, maksud gue kayak kalau gue mau branding gue kayak biasa aja, gue nggak punya tembok ini yang kayak sedemikian catchy-nya kayak gitu, kayak gue bisa aja cuman putih lantai udah gitu kan. Maksudnya kayak terus gue juga nggak perlu beli speaker yang kayak gimana banget, gue nggak perlu kayak pasang locker atau ya maksudnya gue bisa lebih menghemat lah kayak gitu. Tapi ya kalau pada saat itu gue buka di pandemi dengan studio yang polos-polos aja, kayak orang ya yang nggak inilah gitu, nggak akan milih studio gue dibanding studio yang emang udah ada dari dulu kayak gitu. Yang membuat studio lain tuh bertahan lama banget itu apa sih Pak? Ya mungkin selain pemiliknya kaya raya. Ya mungkin apa ya, kayak mungkin operasional mereka nggak terlalu besar, terus kayak mereka nggak banyak branding yang harus dibangun, kayak ya udah mereka di situ jual ruangan aja kayak gitu. Nah tadi itu bukan kayak gitu juga gitu, tapi ya kalau enggak gue akan sama kayak mereka semua kan kayak gitu. Dan maksudnya kalau misalnya studio di Jakarta nih sejauh ini ya, kayak kalau lo adalah dance school pasti lo udah mikirnya kayak ini dance school nih, kalau gue latihan di situ tuh pasti isinya orang internal banget nih, kayak untuk sewa akan sulit dan segala macam karena udah banyak jadwal kelas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dance studio yang sewaan gitu, kayak ya udah itu nggak ada siapa-siapa gitu, kayak ya udah itu orang berganti orang aja gitu. Nah mungkin Zouk itu salah satu studio yang baru melakukan keduanya kayak gitu. Kayak gue ada kelas, tapi orang tetap mikir mau sewa di sini kayak gitu. Ya itu karena tadi gue pengennya dancer dari segala kalangan tuh bisa datang ke sini gitu. Jadi gue nggak membataskan kayak kelas doang sehingga orang-orang jadi punya mindset kayak oh ini sekolah gitu. Ketika kita mau ke sana ya kita harus menjadi anggota dari sekolah itu. Sementara kalau orang nanya kayak Zouk tuh siapa sih gitu, semua orang yang datang ke sini tuh Zoukers. Ya pokoknya siapapun yang datang ke sini kayak you can claim yourself lo anak Zouk gitu. Jadi kayak gue nggak kayak maksudnya masih banyak kan pertanyaan-pertanyaan konvensional ke DM-nya Zouk gitu kayak halo kak gimana caranya menjadi member gitu, kayak itu nggak berlaku di sini, kayak oh enggak kita nggak ada sistem itu, kamu datang aja udah langsung bisa menjadi anak Zouk kok kayak gitu. Jadi kayak gue pengen membuka pintu sebanyak mungkin untuk dancer siapapun gitu, yang kayak dancer ibu-ibu, dancer remaja, dancer anak kecil, dancer dewasa yang belum terlalu tua kayak gitu, kayak semua orang boleh kesini kayak gitu. Gimana rasanya jadi business owner dan pekerja lepas sekaligus? Ruwet sih. Ruwet banget, kayak maksudnya mungkin kayak peradministrasian gue belum seteratur orang-orang pada umumnya gitu. Karena gue pasti akan pegang laptop ketika gue memang lagi
di rumah kayak gitu kan. Karena kan gue kerja selalu kayak kesana kemari kayak gitu kan. Dan gue akan melakukan segala peradministrasian ketika gue sempat kayak gitu. Terus terang ya ruwet sih, gue kadang gue sambil shoot tuh gue sambil ngerjain Zoom gitu via HP kayak gitu. Gue teleponan sama desainer gue masalah jadwal sosial media, terus kayak kalau misalnya kita baru mau launch kelas, jualan kelas kapan kayak gitu-gitu. Kayak makanya gue sebisa mungkin gue tuh kerjain dari HP gitu, apapun yang compact gitu. Ya gue beruntung sih dengan adanya per Google Drive kan sekarang tuh kayak semua bisa dilakukan di mana saja gitu. Ya kalau bisa describe ya itu ruwet gitu, tapi I'm trying my best to survive. Jadi kayak ya gitu sih, ruwet. Kalau hatinya diambil, lebih milih jadi pekerja lepas, nari ya, atau pemilik bisnis? Hatinya diambil. Susah ya. Jangan tanya hatinya, tanya kepalanya lah. Iya sih. Mungkin kalau misalnya kayak hatinya diambil, gue akan jadi performer. Okay. Karena gue udah belasan tahun di industri itu, gue udah tahu celahnya, gue udah punya koneksinya. Gue bisa, maksudnya salah satu kunci dari being pekerja lepas di Jakarta kan salah satunya koneksi ya. Kayak maksudnya kalau lo udah pernah kerja sama orang ini dan lo memberikan yang terbaik, ya itu udah pasti lo udah akan dapat kerjaan lagi dari orang ini kayak gitu. Paling nggak di industri tari ya, bukan gue nggak belum di freelancing di industri lain gitu. Ya gue akan punya uang yang ibaratnya nggak tetapnya gaji kita ya. Gue paling enggak gue udah tahu sumber uang gue dari mana kayak gitu, dan gue udah yakin setiap bulan gue pasti akan dapat uang kayak gitu. Tapi kalau ini kan dunia yang baru untuk gue gitu, dan gue bikin ini base nya adalah mimpi gue gitu, dan dimana gue nekat kayak just because I care about my dreams, gue nggak mau mengesampingkan itu, jadi gue bikin ini gitu. Dan ini sebenarnya risknya gede banget kan, maksudnya kayak gue pun bukan orang yang banyak duit gitu, tapi gue berusaha sebisa mungkin gue masukin lagi gitu, kayak supaya ini tetap jalan gitu. Ya duit gue terkuras lah lama-lama, nggak bisa dipungkiri gitu, tapi ya balik lagi gitu kayak just because I care about my dream kayak. Dan ini adalah perjuangan gue dari dulu, apalagi melawan ibu gue sendiri gitu. Kayak ya, gue ini tuh risknya gede banget gitu. Mungkin untuk gue ya, nggak tahu untuk orang lain yang punya studio ya. Paling nggak buat gue itu risknya gede banget gitu. Jadi kalau misalnya hati gue diambil, ya gue mendingan yang pasti-pasti aja gitu. Ya gue jadi performer aja gitu, yang kayak gue bisa pitching harga sesuai keinginan gue, terus gue bisa nari dengan kayak ya gue udah tahu template-nya dan segala macam. Gue mendingan perform aja gitu. Makanya gue susah-susah puter otak bikin program biar orang dateng, biar ini biar itu, kayak aduh repot banget gitu. Tapi kayak gue selalu memilih jalur yang repot dari dulu. Gue juga bingung. Lu punya manajer nggak? Enggak. Jadi nggak ada potongan-potongan langsung. Iya. Pajak lancar? Sejauh ini lancar, aman lah ya. Kalau Zouk atau Imazuka ke Zouk ini diukur pakai standar kebahagiaan, udah berapa persen kebahagiaan bersama Zouk? Gue terhadap Zouk gitu ya. Lu bersama Zouk yang terhadap? Ada 10 sampai 100 deh. 10 sampai 100. Ada 2 POV lagi kayak. Nggak apa-apa. POV otak itu dari POV otak beda, POV hati beda. Kalau POV hati
mungkin 90%. Kalau otak 20. jauh. Ya, gitu. Lu nggak mau nyari investor? Mau. Bahkan orang-orang aja kayak lu paling nggak cari partner gitu kan. Kan aku lumayan percaya zodiak ya. Kayak aku adalah Virgo. Virgo itu terkenal dengan one man show memang. Kayak gue bilang ke temen gue yang bilang tuh kayak, iya gue mau sih punya partner, tapi gue pengennya dia kayak visi misinya tuh sama persis kayak gue 100%. Terus temen gue kayak, ya udah lo gak akan dapet si partner. Tuh kayak gitu, gue kayak, ya tenang, gue akan mencari kok yang cocok gitu kayak. Mungkin visinya sama, misinya bisa di-adjust. Iya, maksudnya ya gue nggak pengen maksain kayak, nggak jadi partner gue gitu. Gue juga percaya dengan hal yang organik gitu, kayak gue pengen ya semoga Tuhan kasih kesempatan itu gitu, kayak gue bisa menemukan partner secara organik sehingga ini jalannya enak gitu. Kayak ya sejauh ini belum. Tapi kayak pertanyaan mencari investor tuh semua orang juga udah nanyain ke gue gitu, karena khususnya teman-teman yang selalu gue curhatin gitu. Kayak iya gue pengen gitu pengen banget malah cari investor gitu. Tapi ya belum mau aja gitu. Lagi-lagi gue pengen mencari yang paling enggak mereka support dance community lah kayak gitu. Karena ya lagi-lagi mungkin gue salah gitu ya. Gue pengen semuanya tuh yang terlibat di Zouk tuh tetap ada unsur hatinya gitu loh, nggak cuma otak doang gitu pengennya.